Sekarang kita akan membahas tentang word for word translation atau penerjemahan kata per kata. Ada 4 hal pokok tentang word for word translation. Yang pertama, terjemahan kata-kata bahasa sasaran ditempatkan langsung di bawah kata-kata bahasa sumber. Ini disebut juga penerjemahan antar baris. Kemudian yang kedua, setiap kata diterjemahkan satu persatu berdasarkan makna umum tanpa memperhatikan konteks, dan urutan kata-kata bahasa sasaran mengikuti urutan kata-kata bahasa sumber. Kemudian kata-kata yang bermuatan budaya diterjemahkan secara harfiah. Nah, apa itu kata-kata yang bermuatan budaya? Kata-kata yang bermuatan budaya adalah suatu kata khusus untuk suatu benda, acara, atau adat yang hanya ada di suatu bahasa tertentu, yang tidak dapat diterjemahkan secara harfiah, karena jika itu dilakukan maka akan mendistorsi makna kata tersebut. Contohnya, lenong, ondel-ondel, haiku, hanami, dan sebagainya. Yang keempat, kegunaan utama metode penerjemahan kata per kata adalah untuk memahami mekanisme bahasa sumber atau untuk menafsirkan teks yang sulit sebagai proses awal penerjemahan. Disebut juga pra-penerjemahan. Nah, berarti bisa kita garis bawahi di sini bahwa penerjemahan kata per kata lebih digunakan untuk kegiatan pra-penerjemahan. Kita sudah mempelajari 4 hal pokok tentang word for word translation atau penerjemahan kata per kata. Sekarang kita akan berlatih menerjemahkan dengan metode penerjemahan kata per kata. Latihan pertama. Data to bungseki. Data artinya data, merupakan kata benda. To artinya dan, merupakan kata sambung. Bungseki artinya analisis, merupakan kata benda. Data to bungseki merupakan contoh kalimat yang sederhana, hanya terdiri dari kata benda dan kata sambung. Tidak ada tata bahasa tertentu atau sesuatu hal dalam aspek kebahasaan yang membuat kalimat ini menjadi rumit. Data to bungseki dapat diartikan data dan analisis. Penerjemahan ini tidak salah dan pesannya dapat tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila kalimat bahasa sumbernya sederhana, maka masih mungkin diterjemahkan dengan metode penerjemahan word for word translation. Latihan kedua. Watashi wa mainichi rensu shite imasu. Watashi artinya saya, mainichi setiap hari, rensu shite imasu berlatih. Watashi adalah subjek, saya juga subjek. Mainichi adalah kata keterangan, setiap hari juga kata keterangan. Rensu shite imasu adalah predikat atau kata kerja. Berlatih juga merupakan predikat. Watashi wa mainichi rensu shite imasu. Diterjemahkan, saya setiap hari berlatih. Di sini bahasa sasarannya atau hasil terjemahannya memiliki struktur kalimat yang sama dengan bahasa sumber. Jadi dapat disimpulkan apabila struktur kalimat bahasa sumber sama dengan struktur bahasa sasaran, masih memungkinkan untuk dapat diterjemahkan dengan metode penerjemahan kata per kata. Latihan ketiga. Kono mondai ni kangshite kare wa te o hita. Kono artinya ini, mondai masalah, ni kangshite terkait, kare dia laki-laki, te
tangan, hita, menarik. Theo hita, jika diterjemahkan secara harfiah artinya menarik tangan. Tetapi sebetulnya ini merupakan idiom, artinya melepaskan diri. Apabila suatu kalimat mengandung idiom atau makna yang tersirat dan sejenisnya, maka tidak bisa diterjemahkan dengan metode kata per kata, karena maknanya akan menjadi salah. Latihan 4. Kimono wa Nihon no Dento Issho desu. Kimono merupakan kata yang berkaitan dengan budaya. Kata-kata yang berkaitan atau bermuatan budaya tidak bisa diterjemahkan ke bahasa apapun, karena apabila itu dilakukan, maknanya akan terdistorsi. Oleh karena itu, dalam kalimat ini, kimono akan tetap dipertahankan, tidak diterjemahkan. Dapat disimpulkan di sini bahwa apabila suatu kalimat mengandung kata yang berkaitan dengan budaya, maka kata tersebut tidak bisa diterjemahkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penerjemahan kata per kata masih mungkin berterima apabila, pertama, kalimat bahasa sumber sangat sederhana. Kedua, kalimat bahasa sumber dan bahasa sasaran memiliki struktur yang sama. Ketiga, tidak mengandung makna yang tersirat, idiom, dan sebagainya. Dan yang keempat, tidak ada kata yang berkaitan dengan budaya. Metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber yang kedua adalah literal translation. Dua hal penting tentang metode penerjemahan ini adalah, yang pertama, setiap kata diterjemahkan satu persatu secara harfiah tanpa memperhatikan konteks, tetapi susunan kata-katanya sudah sesuai dengan tata bahasa sasaran. Kemudian yang kedua, penerjemahan harfiah atau literal translation masih dianggap sebagai pra-penerjemahan, sehingga diperlukan proses lebih lanjut untuk mencapai hasil akhir penerjemahan. Sekarang kita akan berlatih menerjemahkan dengan metode penerjemahan harfiah. Joshi to sodang shite kara gohenji shimasu. Pertama, kita akan terjemahkan dahulu kata per kata. Joshi artinya atasan. To dengan sodang shite kara setelah berdiskusi, gohenji shimasu menjawab. Setelah diterjemahkan kata per kata, kita akan menyusun hasil terjemahan tersebut sesuai dengan susunan bahasa sasaran, menjadi menjawab setelah berdiskusi dengan atasan. Ini merupakan hasil terjemahan harfiah. Namun, hasil penerjemahan harfiah dianggap masih merupakan pre-translation atau pra-penerjemahan. Oleh karena itu, masih perlu diproses lebih lanjut untuk menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Kita akan mencoba memproses lebih lanjut hasil terjemahan harfiah ini. Misalnya, menjawab setelah berdiskusi dengan atasan, belum jelas siapa subjeknya. Dalam bahasa Jepang, apabila subjeknya tidak ditulis, berarti saya atau kami atau kita. Kemudian, menjawab setelah berdiskusi artinya belum dilakukan, tapi akan dilakukan. Oleh karena itu, kita juga bisa menambahkan kata akan. Sehingga hasil penerjemahan harfiah ini bisa diterjemahkan lebih baik dengan misalnya, saya akan menjawab setelah berdiskusi dengan atasan. Metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber yang ketiga adalah penerjemahan setia atau faithful translation. Penerjemahan ini mencoba mereproduksi makna teks sumber sesuai dengan konteksnya.
namun masih dibatasi oleh struktur gramatikal bahasa sumber. Kata-kata yang bermuatan budaya dialihkan sesuai dengan konteks, tetapi pilihan katanya masih kaku dan tata bahasa yang asing dipertahankan sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Kemudian, penerjemahan ini mencoba untuk sepenuhnya setia pada maksud dan format dari teks sumber. Sekarang kita akan mencoba berlatih menerjemahkan dengan metode penerjemahan faithful translation. Hongkea kuno kikang wa, niseng jugoneng sigatsu switachikara, niseng jurokuneng sangatsu sangju ichinichi made to suru. Kita akan terjemahkan dahulu, tidak usah kata per kata, tapi langsung saja bagian per bagian. Hongkea kuno kikang wa, jangka waktu perjanjian ini. Niseng jugoneng sigatsu switachikara, dari 1 April 2015. Niseng jurokuneng sangatsu sangju ichinichi made, sampai dengan 31 Maret 2016. Tosuru. Tosuru adalah gramatikal atau tata bahasa. Dan dalam konteks hukum atau penerjemahan legal bisa diterjemahkan menjadi menetapkan. Nah, sekarang kita akan menyusun kalimat tadi menjadi atau dengan metode penerjemahan faithful translation. Nah, sebelum kita terjemahkan, kita harus ingat dulu pakemnya. Apa itu pakem dari faithful translation? Pakemnya adalah mereproduksi makna sesuai dengan konteks, tetapi masih dibatasi oleh struktur gramatikal bahasa sumber. Kemudian pilihan katanya masih kaku dan tata bahasa asing atau tata bahasa dari bahasa sumber itu dipertahankan. Kenapa demikian? Karena metode penerjemahan ini mencoba sepenuhnya setia pada maksud dan format dari penulis. Nah, sekarang kita coba terjemahkan dengan metode penerjemahan setia. Hongkea kuno kikang wa, niseng jugoneng sigatsu switachikara, niseng jurokuneng sangatsu sangju ichinichi made to suru. Kita terjemahkan dengan metode faithful translation menjadi, misalnya, jangka waktu perjanjian ini adalah dari 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2016. Metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber yang keempat adalah penerjemahan semantik. Berbeda dengan penerjemahan setia, penerjemahan semantik lebih memperhatikan nilai estetika, yaitu bunyi yang indah dan alami dari teks bahasa sasaran, sehingga tidak ada bunyi pengulangan atau permainan kata yang tidak enak dalam versi yang sudah jadi. Namun demikian, estetika yang diupayakan tetap selaras dengan makna. Selanjutnya, kata-kata yang hanya sedikit bermuatan budaya diterjemahkan dengan kata-kata yang netral atau istilah yang fungsional. Penerjemahan semantik lebih luas dibandingkan dengan penerjemahan setia yang dogmatis atau sangat taat dan kurang kompromi dengan bahasa sasaran. Sekarang kita akan coba berlatih menerjemahkan dengan metode penerjemahan semantik. Jiko no gen ing nikangste genzai josa ga susumerarete iru. Kita terjemahkan dahulu, tidak usah kata per kata agar cepat, langsung saja bagian per bagian. Jiko no gen ing nikangste terkait penyebab kecelakaan. Genzai saat ini atau sekarang. Josa ga susumerarete iru. Investigasi sedang berlangsung. Nah, kita akan susun kalimat ini menjadi metode penerjemahan semantik. Kita harus ingat dahulu pakemnya. Apa itu pakem dari metode penerjemahan semantik?
Nah, penerjemahan semantik ini berbeda dengan penerjemahan setia yang taat pada format penulis atau bahasa sumber. Penerjemahan semantik memperhatikan nilai estetika dari bahasa sasaran, yaitu bunyi yang indah dan alami, namun tetap selaras dengan maknanya. Sehingga kalimat tersebut di atas, Jiko no geng ing nikangste, gengzai chosaga susumerarete iru, bisa diartikan menjadi investigasi penyebab kecelakaan sedang berlangsung saat ini.